Halo para penonton, sudah lama Gamapra tidak upload video. Dan kali ini Gamapra akan menceritakan kembali film-film yang menarik tentunya. Dan untuk video kali ini, Gamapra akan menceritakan film yang berjudul Kick. Film ini dibintangi oleh Salman Khan yang menceritakan tentang seorang pria yang hidupnya penuh dengan tantangan. Kalau begitu, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dari seorang wanita yang bernama Saina Mehra. Saina adalah seorang psikiater yang tinggal di Warsawa, Polandia. Ketika itu ayahnya yang bernama Bridges meminta Saina untuk menikahi seorang pria dan menemuinya. Go by tube, fastest commute. Thank you. Kemudian Saina pun menemui pria tersebut yang bernama Himanshu. Himanshu adalah seorang polisi dari India yang bertugas di Polandia. Ketika mereka sudah bertemu di dalam kereta, mereka pun saling bercerita. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, Himanshu yang melihat Saina tampak sedang merindukan seseorang mencoba untuk meminta Saina menceritakan orang tersebut. Lalu Saina pun menceritakan masa lalunya yang bertemu dengan seorang pria yang bernama Devi. Devi adalah seorang pria yang cerdas dan sangat menyukai tantangan. Dikala itu Saina bertemu dengan Devi pada saat Saina menemani temannya yang mencoba kawin lari dengan kekasihnya yang merupakan temannya Devi. Devi mencoba membawa mereka untuk menikahkan mereka di sebuah kuil. Akan tetapi ibu dari temannya Saina tidak merelakan anaknya menikah dengan seorang pria yang ingin dinikahinya. Alhasil selama perjalanan menuju kuil mereka saling kejar-kejaran. Sesampainya mereka di kuil, Devi akhirnya berhasil menikahkan temannya dengan temannya Saina. Dan Devi juga berhasil menciptakan sensasi dan tantangan ketika dia berhasil membawa kabur temannya. Dan membawa ibu dari temannya Saina untuk datang melihat pernikahan anaknya. Devi telah berhasil melakukan kegilaannya demi kepuasan dirinya. Kemudian Himanshu yang mendengar tentang kegilaan yang dilakukan oleh Devi semakin penasaran dengan sosok si Devi ini. Himanshu meminta Saina untuk menceritakan lagi tentang si Devi kepadanya. Lalu Saina pun menceritakan kembali tentang Devi yang mencoba untuk mendekatinya. Kala itu Saina yang sedang berada di suatu tempat makan, tiba-tiba Devi datang untuk menemui Saina. Terlihat Devi telah menyukai Saina dan ingin menjadikan Saina sebagai kekasihnya. Akan tetapi Saina menolak ajakan dari si Devi. Dan pada saat itu, Devi melihat ada sekelompok pemuda yang sedang mengganggu para wanita yang sedang makan. Devi yang menyukai sensasi dan tantangan mencoba untuk menolong para wanita itu. Sekaligus memberikan pelajaran yang berharga kepada orang-orang di sekitarnya. Di mana mereka hanya melihat saja tanpa ada yang menolongnya. Padahal ada suatu kejahatan yang sedang terjadi di depan mereka. Kemudian Devi pun menghajar satu persatu para pemuda itu dengan aksinya dan berhasil terekam oleh beberapa orang yang berada di sana. Kemudian setelah Devi mengalahkan para pemuda pengganggu tersebut, polisi datang dan Devi meminta polisi itu untuk menangkapnya. Sekali lagi diingatkan bahwa si Devi ini sangat menyukai sensasi dan tantangan. Lalu Devi pun segera dibawa ke kantor polisi. Kemudian di tempat lain, Saina ternyata melihat aksi dari Devi yang terekam kamera. Terlihat Saina mulai ada perasaan terhadap Devi. Di kantor polisi, Devi akhirnya dibebaskan berkat bantuan dari Saina. Dan polisi pun meminta ayahnya Devi untuk datang ke kantor polisi agar membuat jaminan untuk Devi. Kemudian ayahnya Devi pun datang dengan penuh gaya. Polisi yang awalnya hanya ingin mendapat jaminan dari ayahnya Devi malah berujung kekacauan.
Kemudian setelah membuat kekacauan di kantor polisi, Devi dan ayahnya menghibur diri dengan meminum minuman beralkohol, sehingga membuat mereka berdua mabuk tak sadarkan diri. Shaina yang sedang bersama mereka akhirnya membantu mereka berdua pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumahnya Devi, Shaina bertemu dengan ibunya Devi. Ibunya Devi pun melihat suami dan anaknya mabuk, malah membawakan sebotol minuman beralkohol lagi. Shaina yang melihat itu terheran-heran. Lalu alih-alih mencoba memberikan minuman beralkohol kepada Devi, ibu Devi malah mengganti gelas yang berisikan alkohol tersebut menjadi susu, agar anaknya yang mabuk meminum susu tersebut. Kemudian pada saat di rumahnya Devi, ibunya Devi bercerita kalau anaknya itu spesial. Devi banyak mendapat penghargaan dan sering juara di sekolahnya dulu. Bahkan Devi yang baru mendapat pekerjaan, tetapi keesokan harinya Devi mengundurkan diri dikarenakan tidak ada sensasi dan tantangannya. Lalu ibu Devi pun telah melihat Shaina meminta Shaina untuk menjadi kekasihnya Devi. Sepulang dari rumahnya Devi, Shaina terngiang-ngiang perkataan dari ibunya Devi terhadapnya. Kemudian seperti biasa, film India pasti ada nyanyian dan tarian yang mengiringi suasana terhadap filmnya. Tergambar bahwa akhirnya Shaina dan Devi pun menjalin hubungan dan begitu bahagia. Kemudian di suatu hari, ayahnya Shaina ingin menemui calon menantunya, yaitu si Devi. Dan pada saat Devi sudah menemui ayahnya Shaina dan berbincang-bincang mengenai masa depan Devi dan Shaina, tiba-tiba Devi kecewa terhadap ayahnya Shaina, dikarenakan ayahnya Shaina menganggap Devi tidak memiliki pekerjaan dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah Shaina. Devi yang menganggap bahwa dirinya menjadi seorang menantu yang menumpang di rumah mertuanya, dia kesal dan pergi meninggalkan ayahnya Shaina. Lalu Shaina memberi saran kepada Devi agar mencari pekerjaan. Lalu Devi yang mengikuti saran dari Shaina akhirnya bekerja di laboratorium kimia. Akan tetapi beberapa hari kemudian Devi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kekurangan sensasi dan tantangan. Lalu Shaina pun menegur Devi dikarenakan Devi tidak memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Sebelum Devi pergi meninggalkan Shaina, Devi sempat berkata bahwa jika menghasilkan uang adalah yang terbaik, maka sensasiku yang baru akan menghasilkan uang. Begitulah akhir cerita dari kisah cinta antara Shaina dan Devi. Agar पैसा कमाना सेटल होना है तो आज से मेरी नई किक पैसा कमाना है. Kemudian kita balik lagi ke Polandia, di mana Shaina dan Himanshu bertemu. Kini giliran Himanshu menceritakan kisah hidupnya selama menjadi polisi. Himanshu adalah seorang polisi yang selalu berhasil mengungkap semua kasus-kasus yang dia jalani. Tetapi ada satu kasus yang sulit dia ungkap dan sangat dia benci terhadap kasus ini, yaitu ada seorang perampok yang tidak bisa dia tangkap. Perampok tersebut mendapat julukan sebagai Devil karena perampok tersebut sangat handal dalam pekerjaannya sebagai perampok dan sangat sulit untuk ditebak keberadaannya. Perampok tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah si Devi yang telah berubah menjadi perampok. Devi yang telah berubah dan berganti nama menjadi Devil sangat handal dalam merampok, dikarenakan dia selalu mendapatkan sebuah sensasi dan tantangan. Pola perampokan yang Devi lakukan selalu masuk berita, dan Devi merampok pada saat perayaan hari besar. Himanshu, seorang polisi yang hebat, mencoba menebak aksi perampokannya Devi. Dan benar saja, Devi mencoba merampok pada saat perayaan Idul Fitri. Himanshu yang telah berhasil menebak aksi perampokan yang dilakukan Devi mencoba untuk menangkap Devi. Akan tetapi Devi yang telah memperhitungkan aksinya, dia berhasil kabur. Lalu Himanshu yang sangat terobsesi untuk menangkap Devi mencoba mengejar Devi yang sedang berusaha kabur. Di tengah-tengah pengejaran, Himanshu berhasil menembak Devi, tetapi Devi berhasil lolos dari Himanshu.
Setelah gagal menangkap Devi, Himanshu mendapat sebuah paket yang berisikan pesan dari Devi bahwa dia akan merampok seseorang lagi. Dan gokilnya si Devi malah ngasih tahu kalau dia mau ngerampok seseorang yang memiliki uang tunai yang cukup banyak. Setelah polisi mengetahui identitas orang yang mau dirampok sama Devi, orang tersebut dibawa ke kantor polisi. Diketahui bahwa orang yang ingin dirampok sama Devi adalah seorang yang terlihat miskin. Tampak sekali bahwa dirinya tidak memiliki banyak uang. Tapi tak disangka, setelah orang tersebut disuruh pulang oleh polisi, orang tersebut secara diam-diam menuju ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat penyimpanan uang. Dan di saat orang itu melihat uangnya yang tidak hilang, tiba-tiba si Devi muncul untuk merampok uang tersebut. Usut punya usut, ternyata uang yang dirampok sama Devi adalah uang milik seorang menteri. Dan orang yang disuruh menjaga uang tersebut telah menjadi umpan bagi si Devi. Akhirnya Devi berhasil mendapatkan uang tersebut. Setelah Himanshu gagal lagi menangkap Devi, dia mendapat telepon dari Devi. Dan lagi-lagi si Devi berhasil menipu dan mendapatkan sensasi dan tantangannya. Devi berbicara lewat telepon dan bilang ke Himanshu bahwa dirinya adalah seorang pecundang yang tidak akan pernah bisa menangkap si Devi. Devi berulang kali mengatakan bahwa Himanshu seorang loser alias pecundang. Kata dari Devi bahwa Himanshu seorang loser menjadi sebuah kode untuk Himanshu. Setelah Himanshu menyadari bahwa kata loser yang dibilang Devi adalah kode untuk dirinya, Himanshu mencoba memecahkan kode tersebut. Dan akhirnya kode tersebut merujuk suatu kode yaitu 737 उस फ्लाइट का नंबर जिस पे वो वॉर्सो है, yang artinya adalah nomor penerbangan yang menuju Warsawa, Polandia. Oleh karena itulah si Himanshu pergi ke Polandia untuk menangkap si Devi. Setelah menceritakan kisahnya masing-masing, Shaina dan Himanshu berencana untuk pulang. Tetapi saat itu tiba-tiba saja si Devi muncul dan seakan-akan dirinya tidak mengenal mereka. Dan mencoba menanyakan sebuah alamat ke Shaina. Shaina yang melihat itu terheran-heran. Kok bisa si Devi tidak mengenal dirinya? Main building. 7th floor. Kemudian setibanya di rumah, Shaina dan Himanshu berkumpul bersama. Akan tetapi setelah melihat Devi di jalan, membuat Shaina menjadi penasaran. Saat Devi bertemu dengan Shaina, Devi seakan-akan tidak mengenali Shaina. Dan Shaina berpikir pada saat Devi menanyakan alamat ke dirinya, itu adalah alamat seorang dokter yang bernama Ansari. Lalu Shaina pun bersama adiknya menemui dokter Ansari. Dan dokter Ansari pun bilang bahwa temannya yang bernama Dr. Verma mengirim Devi untuk mendapat perawatan di Polandia. Lalu dokter Ansari bilang bahwa Devi mengalami hilang ingatan. Mendengar itu, Shaina pun langsung berencana untuk membawa Devi pulang agar dirawat di rumahnya. Dan ternyata di balik hilang ingatannya Devi, si Devi ternyata telah mengatur rencana bahwa dirinya telah hilang ingatan. Dia bekerja sama dengan Dr. Verma agar menjalankan rencananya, yaitu bisa kembali dekat dengan Shaina dan merampok seseorang yang bernama Shiv Gajra. Shiv Gajra adalah seorang pengusaha yang korup, aneh, dan gila. Pada saat di rumah sakit di India, Shiv berpura-pura mati dengan menahan napasnya. Rupanya Shiv telah mengetahui bahwa teman-temannya telah dirampok sama Devi. Selama ini, Devi merampok orang-orang yang terhubung dengan Shiv Gajra. Lalu Shiv yang telah mengetahui bahwa teman-temannya telah dirampok, dia mengincar Dr. Verma agar memberitahukan keberadaan si Devi. Tetapi Dr. Verma tidak memberitahukan keberadaan si Devi. Lalu Shiv pun membunuh si Dr. Verma. इन्फॉर्मेशन मिला ना डेविल का? सबसे बड़ा डेविल होता है स्ट्रेस, कभी नहीं लेना चाहिए. Di Polandia, Devi dengan percaya dirinya bahwa dia akan mengalahkan Himanshu, mencoba menelpon Himanshu. Setelah berbincang panjang lebar dengan Himanshu, ternyata Devi telah mendapat jebakan dari Himanshu. Dan Himanshu berhasil menemukan Devi yang sedang menelpon dirinya. Devi yang terlalu percaya diri sehingga dia lengah, mencoba untuk melarikan diri dengan berpura-pura akan bunuh diri. Ketika Devi melihat ada sebuah bis yang melintas di bawah jembatan, Devi pun lompat dari jembatan ke bis yang sedang berjalan. Akhirnya Devi pun berhasil kabur dari Himanshu lagi. Namun Devi yang kabur dari Himanshu meninggalkan kalungnya yang berhasil ditemukan oleh Himanshu. Setelah Himanshu menemukan kalung milik Devi, Himanshu berusaha mencari informasi mengenai kalung tersebut.
Kemudian tibalah Shiv di Polandia untuk mengikuti acara amal yang dihadiri oleh duta besar India di Polandia, yaitu ayahnya Saina. Dan Himanshu berniat untuk datang dan menangkap Devil yang telah mengincar Shiv Gajra. Lalu sebelum menghadiri acara tersebut, di malam harinya Himanshu yang tidak mengenali bahwa Devi adalah Devil, mereka berdua mabuk-mabukan. Di dalam keadaan setengah sadar, Himanshu berbicara ke Devi bahwa dia akan menikahi Saina jika dia sudah menangkap Devil. Devi yang mengetahui itu, dia bilang bahwa dirinya adalah Devil. Yeah, I'm Devil. Dan Himanshu menganggap Devi itu sedang bercanda. Setelah itu Himanshu pun pergi meninggalkan Devi. Keesokan harinya, acara amal pun berlangsung. Himanshu bersiap-siap untuk menangkap si Devil jikalau Devil menampakkan dirinya. Di sisi lain, Devi dan Saina datang menghadiri acara amal tersebut. Dan pada saat ingin memasuki area acara tersebut, mereka berdua sempat tertahan dikarenakan tas yang dibawa oleh Saina terdeteksi ada benda logam di dalamnya. Dan pada saat pemeriksaan sama petugas, Devi berencana untuk mengambil tindakan. Tetapi sebelum Devi melakukan tindakan tersebut, Himanshu datang dan membawa Devi dan Saina masuk ke dalam acara. Dalam acara berlangsung, Devi pun memulai aksinya dan mengincar Shiv Gajra untuk merampok uangnya. Ketika Devi sudah berhasil merampok uangnya Shiv, Devi mencoba untuk kabur. Namun identitas Devi pun berhasil ditemukan oleh Himanshu berkat informasi yang diberikan oleh rekan kerjanya yang menyelidiki kalung yang diberikan oleh Devi ke Saina. Saat Devi sudah ketahuan bahwa dirinya adalah Devil yang sedang dicari-cari oleh Himanshu, Devi memanfaatkan situasi. Dan ketika situasi sudah berubah, Devi pun kabur dengan melompati jendela untuk keluar dari tempat acara amal tersebut. Kemudian Devi pun yang berhasil keluar dari tempat acara amal tersebut melanjutkan tujuannya untuk kabur. Dan Himanshu beserta dengan para polisi setempat mencoba mengejar Devi yang berusaha kabur dengan membawa sebuah bis. Di dalam pengejaran yang terjadi, Devi pun hampir saja tertangkap oleh Himanshu. Tetapi Devi mencoba untuk menghindar dari Himanshu dengan membawa mobilnya terjun ke dalam sungai. Dan pada saat Devi tercebur ke sungai, ada kilas balik mengenai mengapa si Devi melakukan perampokan yang begitu menyulitkan. Di mana ternyata saat Devi selesai membeli bunga dan ingin bertemu dengan Saina pada waktu lalu, dirinya tanpa sengaja melihat dua orang yang bunuh diri dan mendapatkan pesan dari orang yang bunuh diri tersebut. Diketahui bahwa dua orang tersebut adalah orang tua dari anak yang bernama Jumki. Jumki adalah anak yang dikenal sama Devi. Suatu hari saat Jumki sedang bermain, dia tiba-tiba saja pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Ternyata Jumki mengalami penyakit tumor ganas dan memerlukan perawatan yang cukup mahal. Ketika orang tuanya mengetahui bahwa Jumki mengalami penyakit tersebut dan membutuhkan uang yang banyak, orang tua Jumki berusaha untuk mencari uang dengan menjual barang-barang berharga milik mereka. Dikarenakan mereka tidak memiliki banyak uang untuk membayar perawatan Jumki. Tetapi ketika mereka sudah berusaha mengumpulkan uang tersebut masih belum cukup untuk membiayai perawatan Jumki. Dan orang tua Jumki memilih untuk bunuh diri agar bisa mendapatkan pertolongan seseorang agar Jumki bisa mendapat perawatan. Dan kini Jumki dirawat di panti asuhan. Melihat pesan tersebut membuat Devi kasihan melihat keadaan Jumki. Kemudian Devi yang merasa kasihan dengan keadaan Jumki mencoba untuk meminjam uang kepada ayahnya dan menjual motor kesayangannya untuk membiayai perawatan Jumki. Akan tetapi uang tersebut masih belum cukup untuk membiayai perawatan Jumki. Dr. Verma yang mengenal Devi mencoba menawarkan Devi untuk meminta tolong kepada Shiv Gajra selaku direktur rumah sakit yang menangani Jumki. Lalu Devi pun meminta bantuan ke Shiv Gajra, tetapi Shiv menganggap permintaan Devi terlalu konyol dan hanya menyumbang 100 rupiah saja.
Lalu Devi pun pergi untuk meminjam uang kepada orang tua dari istri temannya yang dulu pernah Devi bantu saat mereka menikah. Saat Devi meminta pinjaman uang, Devi harus meminta maaf kepada ibu dari istri temannya. Dan tidak pakai lama, Devi langsung meminta maaf dan mendapatkan uang yang diperlukan. Setelah Devi sudah mendapat uang yang cukup untuk membiayai perawatan Jungki, akhirnya Jungki pun segera dioperasi. Setelah dioperasi, Devi pun menemui Jungki. Dan di saat itulah Devi menemukan sensasinya saat dia melihat senyuman dari Jungki. Setelah itu Dr. Verma bilang ke Devi kalau masih banyak anak-anak yang sama nasibnya seperti Jungki. Lalu Devi pun berniat merampok untuk membantu anak-anak agar mendapat sensasi saat anak-anak tersenyum kepadanya, sama seperti apa yang Jungki lakukan. Kilas balik tersebut telah diceritakan oleh ayahnya Devi kepada Shaina saat Shaina menemui ayahnya Devi di rumahnya. Kemudian ternyata saat Devi jatuh ke dalam sungai, Devi berhasil lolos dan menari di suatu bar. Ketika sedang asik menari, tiba-tiba saja Himanshu datang dan memberitahukan kalau Devi saat ini masih belum dikenali oleh polisi. Dan niatan Himanshu bertemu dengan Devi adalah untuk mengakui kekalahan Devi kepadanya dan melepaskan Devi asal Devi tidak merampok lagi. Jika akan merampok lagi, maka akan ditembak mati oleh Himanshu. Tetapi Devi malah menantang Himanshu untuk menembaknya pada tanggal 14 November dikarenakan pada tanggal 14 November, Devi akan merampok lagi dana partai yang disimpan oleh Shiv Gajra. Dan jika Himanshu tidak berhasil menangkap Devi pada tanggal tersebut, maka pada tanggal 15-nya Devi akan datang menemui Himanshu dan Himanshu tidak bisa berbuat apapun. Kemudian tibalah tanggal 14 November. Kata-kata dari Devi membuat Himanshu bersiaga di depan rumahnya Devi dan memantau Devi yang sedang berada di dalam rumah. Melihat gelagat Devi yang mencurigakan, Himanshu tersadar dan mencari informasi lebih dalam mengenai si Devi. Dan Himanshu menemukan informasi bahwa Devi adalah seorang yang mendapat penghargaan dengan teknologi hologramnya. Melihat itu, Himanshu pun langsung bergegas memasuki rumah Devi dan melihat keadaan rumah Devi yang penuh dengan alat hologramnya. Kini, Himanshu yang telah tertipu oleh Devi bergegas menangkap Devi di tempat Shiv Gajra berada. Kemudian di sisi lain, Devi memasuki tempat persembunyian Shiv Gajra dan melawan para anak buahnya Shiv Gajra. Devi sempat hampir kalah dengan Shiv namun berhasil mengalahkan Shiv dan mengambil uangnya untuk membantu pengobatan anak-anak yang sakit dan terlantar. Setelah itu, Devi pun bersama ayahnya mengatur rencana untuk keluar dari kepungan polisi yang sudah mengepung tempat Shiv Gajra. Devi memancing para polisi untuk menangkapnya, sedangkan ayahnya kabur membawa uang hasil rampokan. Rencana Devi pun berhasil, namun Devi pasrah dengan keadaan yang akan bisa saja membuat dirinya tertangkap. Lalu saat Devi mencoba kabur dari kepungan polisi, Himanshu mencoba menembak Devi. Akan tetapi Himanshu menahan tembakannya dikarenakan tiba-tiba saja anak-anak keluar dan menutupi Devi yang berusaha kabur. Dan ternyata pada tanggal 14 November adalah hari anak-anak. Dan Himanshu gagal lagi menangkap Devi. Kemudian setelah kejadian pada tanggal 14 November, kini pada tanggal 15 Novembernya, Himanshu dikeluarkan dari kepolisian karena gagal menangkap Devi. Pamannya Shiv Gajra yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri telah mencari pengganti dari Himanshu untuk menangkap Devi. Dan orang itu adalah si Devi sendiri, karena sosok Devi belum dikenali oleh polisi. I doubt it, partner. क्योंकि मैं केस और फेस कभी नहीं भूलता. Perkataan Devi pada waktu itu pun tercapai. Kini di tanggal 15 November, Devi menemui Himanshu. Dan Himanshu tidak bisa berbuat apapun. Dan itulah ending dari film ini. भाई, तुझे कोई नहीं समझ सकता. Oke, segitu aja. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan ucapan. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.